segenap pengurus yang kami hormati dan kami muliakan, serta seluruh jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia dawlatan mustaqillah faja'alana minal ukhuwatil islamiyah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Setumpuk puji hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Salawat menyertai salam dan berbingkai salam kepada mahkota alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pelipu lara di kala duka, sang penghibur di kala galau, sang penenang di kala tersakiti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Pemuda-pemuda hebat masa yang akan datang. Berbicara tentang pemuda, teman-teman, tentunya pasti identik dengan yang namanya masa muda. Masa yang begitu hebat, luar biasa. Masa yang tepat untuk taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Ini seirama dengan perkataan salah seorang ulama tafsir yang terkemuka, yaitu Imam Ibnu Katsir. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan, syu'banun fahuwa quwwatun ba'dad du'af. Masa muda adalah masa yang kuat sebelum datangnya masa kelemahan. Pantaslah sang proklamator kita Bung Karno juga pernah mengatakan, give me 10 years and I will shake the world. Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia dengannya. Juga tidak terlepas dari tinta emas sejarah Republik ini, teman-teman sekalian. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Mr. Muhammad Yamin bersama kawan-kawan dalam Kongres kedua di Jakarta mengumpulkan seluruh pemuda dari beberapa perwakilan daerah untuk merumuskan yang namanya Ikrar Sumpah Pemuda, hingga pada akhirnya Hari Sumpah Pemuda ini ditandai di dalam kalender nasional Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para pemuda yang dianugerahi fisik yang begitu kuat, mata masih menatap dengan tepat, langkah kaki bisa lari dengan cepat, tangan bisa mengangkat yang berat-berat. Maka pada saat itu juga jangan sekali-kali gunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang Maha Hebat. Betul apa tidak? Bahkan masa muda adalah masa di mana wajah tampan dan cantik begitu memikat. Alhamdulillah. Kemudian tidak seperti kenyataan sekarang ini, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah globalisasi, di mana banyaknya pemuda-pemuda kita yang tidak sedikit mereka sukses di usia muda. Istilahnya HP-nya iPhone Pro Max, naik motor NMAX, jam tangannya Rolex, makan yang enak-enak. Sehingga banyak yang terlena dengan kejadian-kejadian seperti ini. Mereka justru terjerumus ke dalam jurang narkoba. Nauzubillahi min zalik. Bahkan mereka ada yang tergoda dengan rayuan wanita-wanita penggoda. Nauzubillahi min zalik. Syekh Mustafa Al-Khuyalani
seorang pujangga dari Mesir, pernah berkata di dalam syairnya, inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamihi hayataha. Sesungguhnya di tangan kitalah para pemuda, di tangan semua anak-anak muda, urusan umat ini kita genggam. Dan di bawah kaki para pemuda lah hidup umat ini bergantung. Alhamdulillah. Jangan terlalu tegang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa kira-kira solusi kita sebagai seorang pemuda, harapan bangsa, agama, bahkan harapan ibu mertua, untuk bisa menghadapi perkembangan zaman yang serba mudah, serba ada ini? Apa kira-kira solusinya? Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari jawaban Sayyid Muhammad Qutb di dalam kitabnya Hayatu fil Islam. Beliau memberikan solusi kepada anak-anak muda, yaitu tarbiyatul islamiyah, pendidikan agama, pendidikan menuntut ilmu. Namun teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, yang namanya menuntut ilmu, kita tidak boleh membatasi diri hanya belajar agama toh saja dan hanya belajar ilmu umum saja. Karena salah seorang ilmuwan terkemuka, Albert Einstein, pernah berkata, science without religion is blind. Religion without science is lame. Ilmu pengetahuan agama yang tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan umum adalah pincang. Dan ilmu pengetahuan umum yang tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan agama adalah buta. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari kultum yang singkat ini, mari kita sebagai pemuda-pemuda harapan masa depan bangsa membakar api semangat di dalam dada untuk terus menerus belajar dan belajar sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan dunia, terutama kebahagiaan akhirat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian karena yang di sana sudah berbahagia dengan yang lain. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun, tak ada gading, tidak perlu ada cakapnya ya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, dan tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya tutup dengan ucapan suci. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.